Sebelumnya saudara, dari Karo Ops Polda Jawa Barat, Kombes Aris Laude Al-Fatar yang menjelaskan perihal data korban yang terdampak langsung longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari ini. Dari data ataupun catatan petugas, ada 108 laporan kehilangan yang diterima petugas. Saudara, kita bahas soal longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat bersama pakar geologi bencana Universitas Pajajaran, Diki Muslim. Pak Diki, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Diki, kalau kita melihat tadi ada gambar terbaru yang dikirimkan oleh jurnalis Kompas TV, ini proses pencarian dilakukan dengan menurunkan banyak sekali alat berat. Kalau melihat bagaimana medan dan juga bentuk tanah dari sana, pencarian ideal yang dilakukan seharusnya yang seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kompas TV dan Bapak Ibu semua. Kalau ditanya tentang metode pencarian yang paling tepat, memang harus disesuaikan dengan kondisi lapangannya ya. Kebetulan daerah Desa Pasir Langu ini berada di kaki bukit dan jalan menuju ke sana juga cukup menantang begitu, sehingga perlu dilakukan sejumlah cara untuk bisa membawa katakanlah misalnya alat-alat berat gitu. Alhamdulillah tadi pagi sudah ada 9 alat berat yang kemarin itu agak susah naik sebetulnya. Cara yang menurut saya tepat adalah bagaimana lokasi yang menjadi titik pencarian itu dilokalisir pada daerah-daerah yang menjadi tumpukan debris atau material bahan rombakan yang banyak tersebar di daerah babakan itu. Jadi saya kira kalau lihat dari proses yang berjalan tadi juga terlihat ya di TV bagaimana para rescuer kurang lebih mungkin sekitar ada 2000-an ya pada hari-hari kemarin itu, mungkin hari ini juga bertambah, sudah tepat kalau menurut saya. Hanya memang medan yang menantang dan juga material lumpur yang cukup tebal begitu. Mudah-mudahan tidak ada hujan lagi dan bisa konsentrasi di lokasi-lokasi titik ini. Demikian saya kira. Ya, tadi kalau kita lihat juga Pak Diki, beragam cara dilakukan untuk memaksimalkan pencarian. Selain juga menurunkan alat berat, juga ada canine begitu yang juga diperlukan. Sebetulnya agar lebih maksimal, cara apa saja sih selain alat berat begitu yang perlu dilakukan oleh tim SAR terkait juga dengan melihat medan dan juga cuaca, kita lihat juga masih seringkali hujan begitu Pak? Betul. Jadi mungkin kalau yang pertama saya menyarankan para rescuer ini untuk berhati-hati ketika ada hujan di hulu. Ya, itu pertama. Kedua, kalau dilihat dari pola pencarian yang kemarin kami lihat di sana, ada baiknya barangkali terkonsentrasi pada gundukan-gundukan yang cukup tinggi begitu dari sekitarnya. Jadi pada wilayah yang menjadi akumulasi dari material sedimen yang terbawa oleh arus longsor ini di daerah-daerah yang mungkin agak tinggi begitu ya, kalau bahasa Sundanya nyendul begitu, itu mungkin ada hal yang bisa lebih fokus dicari. Dan saya pikir daripada menggunakan alat berat yang memang juga bisa lebih cepat, tapi bisa untuk mencari korban menggunakan alat-alat ringan ya yang menggunakan tangan begitu. Jadi distribusi dari rescuer saya pikir bisa dibagi lebih merata begitu pada titik-titik tertentu yang memungkinkan mencari gundukan-gundukan tadi itu, sehingga tidak hanya pada aliran air yang sekarang bisa terlihat ya di situ ada semacam kecil begitu. Kira-kira itu. Pak Diki, kita kan hanya bisa melihat dari gambar begitu ya, dari televisi bagaimana bencana ini terjadi begitu. Apabila saya melihat kondisi tanah di sana, tampaknya ada aliran lumpur yang mengalir begitu dari atas. Anda melihat, apabila melihat gambar ini dari secara keilmuan geologi, sebetulnya apa yang tengah terjadi? Ya, kalau dari sisi kami dari ilmu geologi kebencanaan, sebetulnya ini adalah bagian dari siklus alam.
Jadi salah satu apa barangkali ya poin di dalam ilmu kebencanaan itu adalah bahwa bencana itu berulang, dan bencana berulang ini menimpa titik-titik tertentu dengan periode waktu yang tidak bisa ditentukan karena ada banyak faktor yang berperan di situ. Kalau kita melihat posisi dari sejumlah titik ya yang di dalam foto di TV itu terlihat ada greenhouse, kami menyebutnya itu adalah medan atau geomorfologi bergelombang. Itu salah satu ciri dari adanya paleoslide atau ciri-ciri adanya bekas longsor, bekas timbunan lumpuran dari masa lalu. Jadi kalau di dalam kajian ilmu geologi kebencanaan ada repitasi atau pengulangan bencana itu. Sehingga kitanya yang harus waspada. Begitu kira-kira. Oke, kalau ada pengulangan secara demikian, apakah memang ini faktornya itu satu faktor atau beragam faktor yang menyebabkan bencana, misal tanah yang labil disertai hujan yang deras. Namun tahan dulu Pak Diki, kita lihat dulu bagaimana situasi terkini di pengungsian. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fida Alatas di posko pengungsian Bandung Barat, Jawa Barat. Fida, bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana kondisi di pengungsian saat ini, apa saja yang diperlukan oleh para pengungsi di sana, Fida? Ya, Tian dan juga saudara, di hari keempat pasca bencana longsor yang terjadi di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, begitu ya, di posko pengungsian saat ini terpusat di kantor desa Pasir Langu, di mana di kantor desa Pasir Langu ini paling tidak ada 3 ruangan yang dijadikan tempat tinggal sementara para pengungsi korban dari bencana tanah longsor yang terjadi di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini adalah salah satu dari 3 ruangan tersebut, yang mana ini aktivitas para pengungsi sejak pagi hari tadi kami pantau ini sudah terlihat begitu ya. Mulai dari ada yang mencari makanan, sarapan, lalu juga beberapa ada yang sudah mengunjungi posko kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Dan seperti inilah kira-kira Yan dan juga saudara kondisi terkini dari posko pengungsian yang berada di desa Pasir Langu. Dan kalau di pagi hari ini Yan dan juga saudara, kami pantau juga tadi bantuan-bantuan juga sudah banyak berdatangan, logistik dari relawan, tidak hanya bantuan makanan, obat-obatan, tapi juga ada bantuan-bantuan lain seperti pakaian dan juga selimut. Dan Ian dan juga saudara, kami bisa informasikan bahwa mayoritas pengungsi yang mengungsi di tempat kami melaporkan saat ini adalah pengungsi atau warga yang memang rumahnya ini masuk ke dalam zona merah bencana tanah longsor. Artinya terdampak radius dari titik TKP tanah longsor cukup dekat. Dan mayoritas ini juga adalah mereka yang masih mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Dan salah satunya ini adalah Ibu Elah begitu ya, dan juga saudara yang informasinya juga sampai saat ini masih mencari keluarganya ya Ibu ya. Ibu bisa diinformasikan kepada kami ada berapa banyak keluarga yang saat ini masih dicari Bu? Keluarga saya 7, mungkin yang lainnya juga masih banyak yang kehilangan. Masih banyak yang hilang. Apakah dari 7 itu artinya hingga saat ini belum ditemukan ya Bu? Iya, belum ada. 7 itu siapa saja Bu? Bibi, paman, anak-anaknya, cucunya, menantunya. Kondisinya saat itu rumahnya Ibu dengan rumah yang keluarga yang masih hilang ini apakah berdekatan atau seperti apa Bu? Ya agak jauh jaraknya. Iya. Jadi nggak tahu gitu kalau longsornya itu kena rumah mereka. Kalau saat ini kondisi rumah Ibu sendiri seperti apa, dan kalau keluarga inti seperti suami dan anak kondisinya bagaimana Bu? Kalau saat pada kejadian itu rumah saya juga terkena longsor di tengah-tengah. Iya. Jadi masih aman ya Bu ya? Iya, tapi kemarin dengar-dengar ada beko yang naik mencari korban ke situ. Nggak tahu sekarang posisi rumahnya seperti apa. Ada anak-anak Bu? Apakah ini juga anak-anak diajak mengungsi ke sini atau seperti apa? Kemarin diajak, tapi saya titipin ke sana ke neneknya. Iya kan, kalau di sini kasihan berdesakan gitu, takutnya juga ada longsor susulan gitu. Ibu, masih ada 7 anggota keluarga yang dicari. Artinya informasi-informasi selalu ditunggu. Adakah yang standby atau berdiam di posko DVI Bu untuk menunggu kabar? Ada warga sini yang bantuin evakuasi ke sana. Iya, jadi saya tunggu
informasinya dari mereka. Ibu, di sini seperti apa Bu? Apa yang kira-kira masih dibutuhkan oleh Ibu sebagai pengungsi? Bantuan-bantuan seperti apa nih Bu yang masih ditunggu? Seperti ini daleman gitu ya, seperti ya banyak lah pokoknya gitu, tapi alhamdulillahnya di sini udah banyak yang udah masih iya. Mungkin karena perempuan tentunya kebutuhan-kebutuhan itu diperlukan juga ya Bu ya. Bu, mungkin terakhir ini untuk korban atau keluarga yang masih dicari, harapannya seperti apa Bu dari Ibu sendiri? Ya pengennya cepat ketemu semuanya gitu yang hilang. Biarpun nggak selamat, mungkin ada jasadnya gitu. Semoga segalanya dipermudah ya Bu, proses pencarian, dan juga semoga keluarga Ibu cepat segera ditemukan. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu. Itu Yan dan juga saudara, bagaimana memang banyak dari para pengungsi yang masih mencari keluarga mereka. Dan kalau data terkini, yakni data tadi malam begitu ya Yan dan juga saudara, yang diupdate dari DVI Polda Jawa Barat, paling tidak total pada hari Selasa kemarin, hari Senin kemarin Yan dan juga saudara, ini total kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan di TKP ini ada sebanyak 14 kantong, yang itu artinya sampai hari ketiga kemarin ada 39 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi, di mana 20 lainnya ini sudah berhasil diidentifikasi dan sebagian ini sudah berhasil diserahkan ke keluarga mereka. Yan. Baik, banyak sekali kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi di sana, dan tadi juga sudah diwawancara oleh jurnalis Kompas TV. Terima kasih Fida Alatas dari Posko Pengungsian Cisarua, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, breaking news Kompas TV akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini yang Anda saksikan merupakan gambar udara terkait dengan pencarian korban longsor di Cisarua yang terus dilanjutkan sejak pagi tadi. Kita lihat ada sejumlah alat berat yang diturunkan pada pagi ini untuk mengoptimalkan pencarian. Tadi juga laporan dari jurnalis Kompas TV yang menyebutkan bahwa bukan hanya menggunakan alat berat, tapi juga pencarian ataupun penggalian dilakukan secara manual. Gambar yang Anda saksikan ini, Saudara, merupakan gambar udara yang diambil oleh juru kamera Denny Yusua yang memperlihatkan bagaimana tim begitu melakukan ataupun melanjutkan pencarian korban. Apabila kita merunut dari keterangan Kementerian Pekerjaan Umum, ini bilang akan terus mengoptimalkan pengerahan dan penggunaan alat berat lintas balai untuk mendukung percepatan penanganan darurat dan juga evakuasi korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui informasi terkini, Saudara, dari lokasi longsor, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, selamat pagi. Bisa dijelaskan, Niko, kondisi terkini dari sana, apa yang tengah dilakukan oleh petugas dan apakah fokus pencarian diperluas pagi ini? Ya, setidaknya ada beberapa sektor yang menjadi fokus tim SAR gabungan untuk mencari korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini, Yan Rahman dan juga saudara. Tadi berdasarkan informasi dari Dirops Basarnas Laksma Bramantio yang menjelaskan bahwa saat ini difokuskan di sektor A1, A2 dan kemudian sektor B. Yang mana kalau misalnya kita deskripsikan A1 dan A2 ini merupakan sektor yang merupakan permukiman padat dan disinyalir di sektor tersebut berpotensi banyak adanya korban yang tertimbun material longsor. Dan fokus untuk saat ini masih banyak alat berat yang dikerahkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Visual terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera Bimo Wicaksana, dan ini merupakan pencarian korban di sektor A1, A2 dan sektor B, yang mana tadi ada satu kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan untuk nantinya akan diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Barat yang saat ini sudah standby di Puskesmas Pasir Langu untuk melakukan proses identifikasi. Dan juga kita bisa melihat visual Anda terkini adalah ekskavator yang tonasenya kecil. Tentunya ini bisa mempermudah tim SAR untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Dan informasi Yan Rahman dan juga saudara, kalau misalnya tim SAR gabungan telah menemukan indikasi jenazah yang tertimbun material longsor, maka semua operasional alat berat ini nanti akan dihentikan untuk mempermudah pengangkatan jenazah. Karena penghentian proses operasional dari alat berat sendiri nantinya akan bisa menghindari jenazah dari rusak seperti itu. Dan kemudian setelah diangkut, baru kemudian nantinya akan dibawa ke tim DVI Polda Jabar yang saat ini sudah standby di Puskesmas Pasir Langu untuk melakukan identifikasi. Dan kemudian bisa diterangkan juga dalam visual Anda saat ini ada beberapa relawan, dan saat ini diutamakan Yan Rahman dan juga saudara, di lokasi pencarian ini tidak boleh orang sipil masuk ke wilayah sektor-sektor pencarian, yang mana saat ini lokasi pencarian difokuskan untuk tim relawan gabungan, kemudian ada media, dan juga ada tim PNI yang ini nantinya bisa mempermudah dan juga mempercepat proses pengevakuasian jenazah. Masyarakat sipil tidak diperkenankan mendekat dari radius 100 meter. Tentunya kemarin yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Bandung yang menyampaikan bahwa salah satu hambatan yang menghalangi tim SAR gabungan untuk mencari korban adalah banyaknya warga sipil yang menyaksikan proses evakuasi jenazah.
Dan ini yang menjadi hambatan dan tentunya saat ini menjadi evaluasi dari tim SAR gabungan untuk nantinya bisa menjauhkan masyarakat sipil dari lokasi pencarian. Dan juga semua orang atau tim relawan yang ada di lokasi pencarian ini diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri atau alat pengaman diri, mulai dari helm, kemudian sepatu boots, kemudian ada sarung tangan latex, dan dikhususkan untuk mereka yang spesialisasi untuk mengangkat jenazah. Mereka ini akan menggunakan hazmat untuk menghindari dari bakteri-bakteri yang ditimbulkan dari jenazah yang sudah tertimbun kurang lebih 4 hari sejak kejadian pada hari Jumat kemarin. Dan kemudian dari relawan juga mereka mencari korban dengan cara manual. Kalau dengan cara manual ini mereka biasanya menggunakan tongkat dengan tinggi sekitar 2 meter untuk nantinya bisa dikatakan memasukkan tongkat tersebut ke dalam timbunan tanah untuk nantinya mendeteksi apakah ada jenazah yang tertimbun material longsor. Dan juga selain membawa tongkat, tentunya anjing pelacak ini juga dikerahkan. Yan Rahman dan juga saudara, ada sekitar 4 anjing pelacak yang dikerahkan untuk membantu evakuasi dari proses pencarian korban longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu ini. Kemudian prosesnya, tadi kami sempat berbicara kepada anggota yang membawa unit K9 atau anjing pelacak. Mereka ini agar tidak terlalu terforsir tenaganya, nantinya akan dibagi secara shifting. 2 dioperasionalkan untuk proses pencarian, nanti 2 akan diistirahat. Begitu nanti akan terus dilakukan selama 1 jam sekali untuk menghindari kelelahan yang nantinya akan dialami oleh anjing-anjing khusus dan spesialisasi untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Dan kemudian kalau misalnya anjing K9 ini menemukan jenazah, mereka akan bereaksi. Mulai dari menggonggong, lalu kemudian anjing tersebut menghentikan kibasan ekornya, bahwa ini mengindikasikan bahwa di dalam timbunan yang mereka endus ini nantinya akan ada jenazah yang kemudian akan digali oleh tim SAR gabungan. Untuk sementara demikian, kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di belakang saya ini, proses evakuasi masih berlangsung. Tentunya kalau misalnya ada potensi jenazah yang ada di sektor-sektor penggalian ini, maka tim SAR gabungan akan langsung bereaksi, membungkus jenazah tersebut, kemudian langsung dibawa ke tim DVI untuk diidentifikasi. Yan Rahman. Oke, beragam cara dilakukan ataupun beragam upaya dilakukan untuk memaksimalkan pencarian, termasuk menurunkan alat berat, tadi juga secara manual juga dilakukan, termasuk juga menerjunkan anjing pelacak atau K9. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Bima Wicaksana atas laporan langsungnya dari Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita kembali berbincang, saudara, dengan pakar geologi kebencanaan, Diki Muslim. Pak Diki masih bersama kami? Siap. Pak Diki, tadi kita sempat berbicara terkait dengan faktor penyebab longsor terutamanya yang terjadi di Cisarua ini. Kalau kita melihat dari gambar begitu, apakah longsor ini yang Anda lihat dari gambar penyebabnya adalah hanya satu faktor begitu, ataukah banyak faktor, misalkan dari labilnya tanah dan juga misalkan cuaca yang juga tengah ekstrim begitu? Karena tadi Anda sempat menyebutkan adanya pengulangan di sini. Ya. Jadi kalau mempelajari faktor-faktor penyebab sebuah bencana itu ada banyak faktor. Jadi tidak faktor tunggal. Dan ada juga faktor-faktor yang menjadi trigger atau pemicu. Sehingga ini faktor-faktor ini kalau pada satu titik bertemu dan sinkron lah begitu ya bahasanya, itu akan terjadi. Nah, bencana juga berarti bahwa ada sejumlah kegiatan yang dibuat oleh manusia itu terganggu sehingga menjadi bencana atau bahasa Inggrisnya disaster. Tapi kalau misalnya tidak ada infrastruktur, tidak ada korban jiwa, tidak ada
apa itu produk dari kehidupan manusia yang terganggu itu disebut bahaya, bukan sebagai bencana begitu. Baik, Prof. Diki. Begitu kira. Ya. Kalau kita mendengarkan keterangan sebelumnya dari Gubernur Jawa Barat begitu yang menyebutkan bahwa memang di sini salah satu penyebabnya adanya alih fungsi lahan gitu jadi ladang sayur. Apakah menurut ini juga menjadi salah satu faktor penyebabnya longsor? Ya, jadi Jawa Barat sebetulnya juga pernah mengalami hal yang seperti ini, khususnya dalam catatan kami dulu di Garut. Sempat terjadi banjir bandang yang dimulai dari longsor begitu di hulu-hulu sungai. Bahkan Garut itu 2 kali. Kemudian di Cimanggung di dekat Jatinangor di tempat kampus kami juga pernah terjadi. Bahkan untuk yang Cimanggung ini di tahun 2021 bulan Januari korbannya bahkan termasuk relawan. Jadi saya cukup prihatin pada saat itu dan saya pikir menjadi pembelajaran bersama buat kita. Bagaimana pada saat menolong justru menjadi yang ditolong begitu. Dan semoga tidak ada hujan yang besar lagi di sana. Walaupun ada peringatan lah ya dari BMKG, itu menjadi catatan bersama. Mungkin dari komandan lapangan bisa membuat semacam peringatan begitu ya kepada relawan maupun kepada pengunjung. Ini cukup intens, saya kira cukup banyak gitu ya petugas gabungan yang mencari bahkan dengan tangan dan alat seadanya, di samping dibantu oleh alat-alat berat tadi itu. Prof. Diki, apakah ini juga artinya menjadi peringatan juga bagi daerah di sekitarnya begitu yang dialihfungsikan menjadi ladang sayur begitu agar waspada? Karena kalau kita melihat pernyataan dari Gubernur Jawa Barat bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah alih fungsi lahan menjadi ladang sayur begitu, ini juga harus diperhatikan oleh warga sekitarnya yang juga berladang di sana atau seperti apa? Betul. Jadi itu jadi catatan juga. Jadi pada saat saya kemarin ke sana, kebetulan mengambil jalan dari arah desa Pasir Langu itu ke arah selatan, menuju ke stasiun Wus Padalarang. Dan sepanjang jalan itu banyak sekali, kalau mau disebut alih fungsi lahan begitu, lereng-lereng yang lebih curam sebetulnya dari lokasi desa Pasir Langu ini, di kampung Pasir Kuning, Pasir Kuda, kemudian Babakan, itu lebih curam. Hanya mungkin belum saatnya begitu barangkali ya. Ini menjadi catatan bahwa kembali kepada tadi pengertian di dalam kebencanaan, bahwa bencana itu sebetulnya berulang. Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan perulangan itu ada banyak sekali faktor, dan ada memang yang bisa dilokalisir faktor itu, ada juga yang tidak bisa diprediksi, dilokalisir begitu. Sehingga kejadian di Pasir Langu ini juga menjadi catatan bahwa daerah-daerah lain yang mengalami bukaan lahan yang seperti ini, kemudian juga mungkin karakter morfologinya atau permukaannya yang juga mirip, itu perlu diwaspadai pada saat musim hujan seperti ini. Oke, Prof. Diki, apa saja faktor yang bisa dijelaskan begitu yang menyebabkan berulang tadi, dan apakah sebetulnya ini bisa diprediksi? Ya. Kalau menggunakan kata prediksi untuk faktor-faktor ini memang kita masih kesulitan karena saking banyaknya faktor yang berperan dalam sebuah event atau kejadian ya, kejadian bencana dalam hal ini. Tapi ada beberapa hal yang saya kira patut diwaspadai oleh masyarakat, oleh stakeholder dari kebencanaan dari sisi geologi. Yang pertama di wilayah sekitar Bandung Raya ini, kalau kita lihat misalnya di KBB di bagian utara maupun di bagian baratnya sering terjadi longsor, ya, khususnya pada musim hujan. Faktor-faktor geologi yang berperan di sana adalah misalnya dari sisi kemiringan lereng. Jadi ada kemiringan lereng yang curam yang mungkin karena tekanan penduduk untuk menambah lahan, membuat kehidupan di sana, sehingga lereng-lereng yang curam pun akhirnya ditinggali atau diusahakan. Padahal lereng curam ini punya potensi longsor yang cukup tinggi, jadi salah satu faktor. Kedua, faktor air, ya, baik air yang dari permukaan, hujan misalnya ya, atau juga air bawah permukaan. Kalau saya perhatikan sejumlah laporan dari masyarakat,
di mahkota longsor, di lokasi titik awal dari longsor ini katanya ada semacam air terjun. Ya, dan yang juga dilaporkan bahwa di lokasi ujung dari longsor ini adalah daerah sumber air. Jadi ada faktor di sini yang memberikan dukungan kepada kejadian bencana longsor karena adanya faktor air yang cukup besar ternyata di wilayah mahkota longsor kami menyebutnya. Dan ini menjadi catatan bahwa daerah-daerah tertentu yang ada mata airnya, kemudian pada lereng curam seperti yang terjadi, ini menjadi faktor yang cukup menentukan begitu. Selain daripada faktor hujan. Kemudian yang ketiga, saya kira karena daerah ini berada di KBP bagian utara yang cukup terkenal ada Sesar Lembang. Ada beberapa diskusi wawancara di masyarakat setempat yang pernah mendapatkan sosialisasi tentang Sesar Lembang. Padahal di daerah ini kalau dilihat dari distribusi sesarnya sendiri itu mungkin tidak masuk ya. Tapi masyarakat cukup sadar bahwa ada pengaruh barangkali dari keberadaan sesar Lembang di wilayah ini. Jadi faktor-faktor yang besar, yang kecil, yang memungkinkan maupun yang tidak, itu perlu diwaspadai oleh semua pihak. Saya kira begitu, Mutale. Banyak sekali faktor ya, Prof. Kalau kita Betul. runut tadi begitu banyak faktor yang dijelaskan oleh Profesor Diki begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang harus ada koordinasi, komunikasi di bidang keilmuan tentunya melihat suatu daerah? Ini kan hubungannya dengan memitigasi bencana begitu, Prof. Ya, betul. Jadi ini kata kunci koordinasi ini memang menjadi kata kunci yang penting ya di dalam mitigasi bencana. Mitigasi sendiri artinya adalah mengurangi risiko. Jadi kita sudah harus tahu dulu resikonya itu. Jadi termasuk masyarakat saya kira membangun rumah di lereng curam, kemudian mengetahui adanya sumber air di lereng-lereng ini itu adalah bagian dari risiko. Adanya air terjun, kemudian adanya getaran gempa bumi, itu juga bagian dari risiko. Jadi bagaimana mengurangi risikonya itu yang harus dikoordinasikan oleh pemerintah saya kira. Dan itu menjadi catatan pentingnya stakeholder atau para pemangku kepentingan kebencanaan ini untuk paling tidak tahu saja dulu begitu ya. Saya agak khawatir karena tahu saja belum begitu sehingga akhirnya yang muncul adalah hoax. Ada banyak sekali berseliweran hoax ini yang saya khawatirkan. Artinya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah tadi kalau bisa dibilang oleh Prof. Diki, jangan sampai yang dibaca ataupun yang dicerna adalah hoax, bukan hal-hal atau faktor-faktor yang dijelaskan secara keilmuan gitu. Namun yang dijawab dulu Prof, sesaat lagi kita kembali tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terbaru dari lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, di mana saat ini proses pencarian korban longsor masih terus dilakukan oleh tim SAR. Ada sejumlah skema begitu untuk pencarian, termasuk diantaranya dengan menggunakan alat berat. Tadi juga dilakukan secara manual dan juga menerjunkan anjing pelacak agar pencarian berlangsung secara maksimal begitu. Terkait dengan penggunaan alat berat, seperti yang Anda saksikan saat ini, Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum ini bilang terus mengoptimalkan pengerahan dan penggunaan alat berat lintas balai untuk mendukung percepatan penanganan darurat dan juga evakuasi korban longsor. Kemudian Menteri PU juga mengatakan untuk menginstruksikan seluruh balai di wilayah Jawa Barat untuk terus siap siaga dan juga memberikan dukungan penuh terhadap penanganan darurat dan proses evakuasi yang hingga pagi ini, Saudara, masih terus dilakukan. Paling tidak, sejumlah alat berat telah aktif bekerja di lokasi bencana, termasuk pemanfaatan eskavator mini yang efektif digunakan pada medan sempit dan akses yang terbatas. Pengerahan alat berat dilakukan secara terpadu, ini melalui kolaborasi lintas balai teknik Kementerian PU dan juga pihak lainnya. Selanjutnya juga ini dimobilisasi sarana dan juga prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi oleh Balai Penanganan Bangunan. Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama pakar geologi kebencanaan dari Universitas Padjadjaran, Diki Muslim. Prof Diki, masih bersama kami, Prof? Siap. Prof, ini terkait tadi yang sempat kita bahas, informasi yang didapat oleh stakeholder atau pemerintah begitu. Tadi Prof sempat menyebutkan jangan sampai yang dicerna, yang dibaca adalah hoax. Perlu juga ada komunikasi dengan pakarnya begitu. Bagaimana hal ini bisa dikondisikan agar nantinya bencana serupa bisa dimitigasi ataupun tidak terulang kembali? Baik, terima kasih ya. Jadi saya kira masyarakat umum begitu ya harus berhati-hati lah ketika menerima informasi, selalu cek dan recheck begitu kepada saluran untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Paling tidak ada sejumlah rujukan begitu atau website atau aplikasi yang bisa dipakai sebagai rujukan yang benar, sehingga tidak termakan oleh hoax, kemudian kepanikan, begitu salah ambil langkah dan macam-macam. Itu menjadi penting agar masyarakat tidak terkena oleh sesuatu yang tidak perlu begitu pada saat terjadi event bencana ini. Itu pertama. Kedua, saya kira stakeholder kebencanaan yang kita menyebutnya sebagai pentahelix stakeholder itu wajib untuk mempunyai kontribusi. Ya, sekecil apapun kontribusinya sangat berharga ketika terjadi bencana ini. Dan saya pikir menjadi kewajiban untuk melakukan orkestrasinya adalah dari sisi pemerintah. Dalam hal ini BNPB dan BPBD begitu, karena memang tugas pokok dan fungsinya seperti itu. Nah, tinggal barangkali apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risikonya. Ya, pernyataan-pernyataan dari pimpinan sebuah lembaga atau daerah begitu jangan sampai tabrakan begitu sehingga membingungkan masyarakat. Itu mungkin yang perlu kita waspadai dan masyarakatnya juga mungkin saya pikir harus dicerdaskan begitu ya. Oke. Sehingga tidak termakan oleh hoax begitu. Berarti ini perlu dilakukan dari banyak hal begitu, bukan salah satu pihak, tapi juga tadi pemerintahnya juga, masyarakatnya juga perlu diedukasi begitu terkait dengan hal ini. Tapi Prof, ini ngomong-ngomong soal warga di sekitar, ini warga sipil ini kan dilarang mendekat ke lokasi pencarian. Ini sebetulnya seperti apa sih bahaya yang mengancam jika instruksi ini diabaikan? Oh, baik. Jadi memang kalau melihat kondisi lapangan untuk penanganan bencana itu bukan hanya di Pasir Langu saja. Di kejadian-kejadian longsor yang lain, kemudian banjir bandang, kemudian gempa bumi, atau bahkan tsunami dahsyat juga banyak penonton begitu, karena penasaran saja. Nah, kalau saya pikir memang wajib bagi mereka untuk tidak mendekat ya, karena akan mengganggu proses pertama. Kedua, kalau terjadi sesuatu katakanlah longsor susulan, itu penduduk agak susah untuk dikoordinasikan. Sementara kalau rescuer itu mempunyai keterampilan khusus tentang itu.
Jadi saya pikir memang menjadi catatan bahwa ada pengamanan di situ. Ya, kalau kami lihat kemarin di jalan begitu ada pengamanan dari kepolisian, kemudian pintu masuk ke lokasi-lokasi bencana ada pengamanan dari sejumlah organisasi begitu yang concern itu tidak hanya mencari korban tapi juga mengurangi kemungkinan adanya korban baru. Misalnya gara-gara ada hujan besar, kemudian ada longsor baru begitu. Dan ini pernah terjadi di kita sehingga perlu jadi pembelajaran bahwa masyarakat sebaiknya tidak mendekat. Kalaupun mau melihat mungkin ada baiknya lewat digital saja. Fungsi dari TV seperti Kompas TV ini luar biasa sebetulnya memberikan edukasi kepada masyarakat begitu. Artinya risikonya sangat besar ya, Prof, apabila masyarakat mendekat ke sana termasuk kehilangan nyawa begitu. Betul, betul. Risiko besar adalah ketika misalnya sedang nonton begitu ada hujan. Bagi mereka yang tidak terlatih, apalagi sambil kondisinya tidak siap begitu ya, itu malah membahayakan. Jadi mungkin perlu disampaikan juga oleh tim petugas begitu yang mengamankan wilayah supaya mereka tidak mendekat atau dikonsentrasikan di titik tertentu yang tidak membahayakan mereka sendiri. Ya, karena pengalaman katakanlah yang paling dekat di 2021 di longsor Cimanggung di Kabupaten Sumedang itu ada kurang lebih setengah dari korban itu adalah tim gabungan, tim relawan. Bahkan waktu itu ada Dan Ramil, kemudian Kasatpol PP, dari tim SAR, kemudian relawan juga menjadi korban akhirnya. Padahal longsornya kecil, dibandingkan yang ini luar biasa, yang ini cukup besar begitu. Nah, itu jangan sampai terjadi kembali begitu kira-kira. Oke, Prof, apa sih yang perlu diperhatikan terutama bagi relawan dan juga tim SAR di sana yang tengah bertugas begitu apabila kita lihat jalur dan juga lokasinya itu sangat curam begitu, di mana juga longsoran juga masih sangat terlihat sangat besar begitu sejauh 3 km. Apa yang perlu diperhatikan oleh para petugas ini, terutama mungkin ini terkait dengan cuaca yang juga masih ekstrim, masih hujan, kondisi tanah yang tadi saya lihat juga berlumpur, agar tidak ada korban jiwa begitu. Kita tidak mengharapkan seperti demikian, cuma langkah antisipasinya seperti apa, Prof? Siap. Jadi kemarin di hari kedua longsor saya kebetulan ke sana dan berinteraksi dengan sejumlah petugas ya dari satuan-satuan TNI, kemudian dari BRIMOB, dari kepolisian dan juga relawan. Saya menyarankan begitu dari tim yang terjun ke lapangan itu ada 1-2 orang yang bersiap memberikan informasi kepada mereka karena mungkin kalau di lapangan agak susah ya komunikasinya. Tapi paling tidak dari kelompok-kelompok ini ada orang-orang yang memperhatikan cuaca kalau menurut saya itu penting. Kedua, menyiapkan emergensi bagi relawan kalau terjadi hujan di situ wilayah itu. Misalnya dengan adanya tali penolong yang siap, kemudian ada sign age bagi relawan ataupun bagi rescuer yang sedang di lapangan untuk bersiap-siap meninggalkan lokasi jika terjadi hujan begitu. Karena memang niatan kita saya mengangkat 2 jempol begitu para relawan kemarin yang berjibaku di lapangan untuk sesegera mungkin mencari korban. Karena memang kita beradu dengan waktu ini. Karena semakin lama tertimbun oleh lumpur, oleh air, terjadi pembusukan yang cukup intensif terhadap jenazah, sehingga kita ingin mencari lebih cepat begitu ya. Tapi itu juga jangan sampai melupakan faktor keselamatan dari para relawan atau rescuer ini. Barangkali itu. Berbicara soal keselamatan para rescuer, tim SAR dan juga sukarelawan ini, Prof, apa sih waktu begitu ketika mereka harus berhenti ataupun jeda sejenak begitu agar tidak membahayakan? Waktu-waktu kapan? Apakah ketika memang hujan sudah deras turun atau ketika memang selagi mendung? Oke, dihentikan terlebih dahulu. Waktu-waktu seperti apa yang tepat agar sukarelawan ini berhenti atau jeda terlebih dahulu? Baik, jadi kalau saya menyarankan barangkali ada 1-2 orang yang memperhatikan cuaca. Ya, karena bukan tidak mungkin cuaca di titik pencarian korban ini tidak hujan, tapi di hulu itu hujan. Ya itu, dan juga hujannya mungkin tidak terlihat begitu ya, tapi begitu ada awan hitam, kemudian ada informasi di hulu hujan misalnya, saya pikir kita tidak boleh lengah dan ambil kesempatan untuk segera keluar dari lokasi pencarian.
karena itu akan membahayakan mereka sendiri gitu. Kami sangat menyayangkan kalau itu terjadi begitu ya. Jadi ada 1-2 orang yang mungkin bertugas dari kelompok-kelompok ini untuk menjadi early warner, ya, memberikan peringatan-peringatan begitu, terutama mengenai hujan ini. Oke, berarti ini hubungannya ada hubungan begitu dengan potensi longsor susulan begitu ya, Prof ya. Namun kita tahan dulu, Prof. Kita lihat dulu bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua. Kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bima Wicaksana. Niko, bagaimana strategi pencarian pada pagi ini? Anda tadi sempat menjelaskan terkait dengan ada beberapa skema termasuk menurunkan alat berat, juga dilakukan secara manual, dan juga menurunkan anjing pelacak atau K9. Dikonsentrasikan di manakah masing-masing, misal alat berat apakah di A1 atau A2, manual di A1 atau di A2, atau seperti apa skemanya, Niko? Ya, terkait skema tadi disampaikan langsung oleh Dirops Basarnas Laksma Bramantio yang menjelaskan bahwa untuk operasi penyelamatan atau search and rescue pada hari ini difokuskan di titik A1 dan juga A2, kemudian di B, yang mana titik A1 dan A2 ini merupakan permukiman padat sebelum terjadinya longsor, dan diduga di titik tersebutlah ada potensi banyak jenazah yang tertimbun material longsor. Dan kemudian untuk fokus tim pencarian pada hari ini, Yan Rahman dan juga saudara, kemarin sempat dikatakan oleh Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, yang menjelaskan bahwa ada 46 orang yang masih hilang atau masih dalam dilakukan pencarian. Dan maka dari itu, fokus dari utama tim SAR gabungan pada hari ini adalah mencari 46 orang yang masih hilang tersebut. Dan kemudian fokus juga selain mengerahkan alat berat, tentu apakah skema untuk pencarian pada hari ini adalah pengerahan alat berat dan juga manual di masing-masing sektor. Tidak fokus pada satu saja, namun pengerahan manual dan juga alat berat ini difokuskan untuk di semua sektor untuk mempermudah pencarian dan juga pengevakuasian korban yang tertimbun material longsor. Dan kemudian daripada itu juga pelibatan anjing pelacak di lokasi juga terus dilakukan dan juga dimaksimalkan apabila sudah ada potensi penemuan jenazah oleh anjing pelacak. Nantinya tim SAR gabungan akan memberikan tanda di titik tersebut untuk nantinya akan dilakukan penggalian dan juga pengevakuasian jenazah. Dan juga tanda tersebut difungsikan agar tim SAR gabungan di hari selanjutnya ini tidak mencari di titik yang sama. Kemudian kalau misalnya pada hari ini tadi kami melihat ada 1 kantong jenazah yang dievakuasi dari sektor A2 ini, kemudian langsung dibawa ke posko DVI yang terletak di Puskesmas Pasir Langu. Itu nantinya akan dilakukan pencocokan data mulai dari postmortem, kemudian antemortem, dan diidentifikasi, dicocokkan siapa identitasnya, dan kemudian apabila sudah diidentifikasi, nantinya jenazah tersebut atau korban tersebut akan dikembalikan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan secara layak. Proses evakuasi masih terus berlangsung, Yan Rahman dan juga saudara. Kami melihat sudah dimaksimalkan, ada sekitar 2.000-an personel di sini, namun jumlah tersebut makin hari makin bertambah karena tadi berdasarkan statement dari Dirops Basarnas bahwa setiap harinya ini ada tambahan tim relawan yang ingin ikut melakukan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu ini. Dan dimaksimalkan juga ada penggunaan alat pengaman diri di lokasi pencarian. Tentu masyarakat sipil tidak diperkenankan masuk karena kondisi dari lokasi pencarian korban longsor ini masih labil dan masih rentan akan longsor susulan. Tentunya kerjasama dari lintas koordinasi dari berbagai macam lembaga tentunya untuk menjaga agar memberitahukan atau memberikan warning apabila terjadi longsor susulan. Tentunya nantinya semua tim relawan ini nanti akan dievakuasi terlebih dahulu. Dan yang menjadi halangan pada hari ini adalah cuaca, Yan Rahman juga saudara.
cuaca ini tidak menentu mulai dari pagi. Tadi pagi kami memantau di sini sempat terjadi hujan sekitar 15 menit hingga setengah jam. Tentunya saat hujan tersebut tim relawan ini di stop terlebih dahulu untuk melakukan pencarian. Baru setelah hujan berhenti, para relawan ini dideploy kembali atau dikerahkan kembali untuk mencari korban. Untuk sementara demikian, Yan Rahman. Baik, artinya pencarian masih terus dilakukan dengan berbagai skema tadi yang telah dijelaskan di berbagai sektor, termasuk dengan menurunkan alat berat dan juga tadi ada anjing pelacak dan juga dilakukan secara manual. Dan memang ada kendala cuaca di sini, walaupun memang sudah ada strategi tersendiri dalam melakukan pencarian pada pagi ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Wibowo Caksana atas laporan langsungnya dari Desa Pasir Langu, Cisarua, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Niko. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV saat lagi akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita lihat bersama bagaimana update ataupun informasi terbaru dari lokasi pencarian korban longsor di Cisarua, Jawa Barat. Ini yang terus dilanjutkan hingga saat ini. Kita melihat saudara petugas ini tengah membawa kantong jenazah begitu. Dan juga sejumlah alat berat juga masih bekerja. Tadi jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang melaporkan dari lokasi menyebutkan memang ada beberapa sektor yang menjadi fokus, A1, A2 dan juga B. Dan bukan hanya alat berat, tapi juga dilakukan secara manual dan juga menerjunkan anjing pelacak. Ada sejumlah kendala yang dijelaskan terkait dengan penanganan longsor di Cisarua, Bandung Barat ini, yaitu menghadapi tantangan medan berat dan juga kondisi lumpur tebal, selain juga cuaca yang masih terus hujan. Sejumlah pompa yang sempat terhenti akibat kemasukan lumpur dan batu, sementara eskavator berkapasitas besar juga tidak dapat menjangkau lokasi sehingga dilakukan optimalisasi eskavator mini. Namun kita juga masih terus menunggu bagaimana upaya maksimal terkait dengan diterjunkannya alat berat ini. Kita kembali berbincang dengan pakar geologi kebencanaan dari Universitas Padjadjaran, Diki Muslim. Prof. Diki. Siap.
Kalau tadi kita sempat berbincang keselamatan dari sukarelawan dan juga tim SAR di sana. Yang terakhir adalah potensi longsor susulan begitu. Bagaimana tandanya ataupun mereka petugas yang berada di lapangan mengetahui potensi-potensi dan juga tanda-tanda akan adanya longsor susulan? Baik. Jadi kalau dilihat dari kondisi alamnya di situ, kalau menurut saya kita perlu waspada di hulunya. Jadi dari awal titik longsor, kemudian kita bisa melihat ada pohon-pohon juga yang masih ada di sana tegakan ya, tegakan pohon. Mungkin saya menyarankan ada tim yang memang khusus memantau itu. Jadi bisa saja di lokasi penggalian, di lokasi pencarian korban itu tidak hujan, tapi di hulu terjadi hujan. Nah itu juga membahayakan. Sehingga harus ada barangkali 1-2 orang yang memantau bagaimana air begitu ya, terutama air hujan itu turun dan bisa mempengaruhi aliran bahan rombakan atau debris flow ke lokasi pencarian korban yang pada saat ini. Prof, yang juga jadi pertanyaan adalah terkait dengan optimalisasi pencarian korban begitu. Apakah kan ini kan lokasi permukimannya padat penduduk ya Prof ya, dan apakah tanda-tanda yang bisa dibaca untuk mempermudah pencarian, misalkan memang dilihat dulu begitu di mana lokasi rumah-rumah warga yang tertimbun, disitulah difokuskan pencarian, atau mungkin ada strategi lain menurut Anda? Oke, jadi kalau dilihat dari lokasi babakannya sendiri di bagian lembah begitu, saya pikir nanti akan ada penumpukan ya pada lokasi-lokasi yang mungkin lebih dalam begitu ya secara topografi. Nah, di lokasi-lokasi itu ada kemungkinan penumpukan tidak hanya material longsor tapi juga material yang terbawa longsor. Jadi kalau dilihat dari gambar dari TV maupun kalau kita ke lapangan itu ada sejumlah bahan-bahan yang dari kayu, plastik begitu, itu kelihatan numpuk di situ. Jadi mungkin fokus di lokasi-lokasi itu yang bisa memberikan kemungkinan lebih besar korban-korban yang terperangkap pada saat terjadi banjir ini atau longsor ini. Dan dari sisi material, saya pikir kalau misalnya ada batuan yang cukup besar begitu ya, atau ada kerakal-kerakal yang besar di wilayah itu, di lokasi pencarian itu, mungkin itu tidak akan memberikan tambahan keyakinan begitu ya tentang keberadaan korban di wilayah di titik itu. Tapi kalau ada semacam kayu, kemudian plastik-plastik yang mungkin bekas-bekas rumah yang terbawa, itu akan menjadi lebih fokus. Sehingga saran saya tadi yang pertama adalah dilihat dari, dalam tanda kutip begitu ya, gundukan yang lebih besar, lebih tinggi dari sekitarnya. Kedua dari materialnya. Jadi materialnya mungkin yang kalau banyak kerikil dan kerakalnya seperti tadi dipompa mengganggu pompanya, itu mungkin tidak begitu banyak peluang untuk mendapatkan korban di titik itu. Tapi kalau ada kayu, bambu yang menumpuk begitu, bekas-bekas rumah di sana, itu memberi kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan kita jenazah di dalamnya. Begitu kira-kira. Oke, ada juga Prof, ini pertanyaan awam yang memang perlu juga dijelaskan agar masyarakat juga teredukasi. Ini terkait dengan penggunaan alat berat, Prof. Semakin banyak alat berat yang digunakan, artinya tanah di bawahnya semakin padat. Menurut Anda ini bagaimana? Ya betul, memang dilematis ya kalau kita melihat penggunaan alat berat ini. Dan saya kira dengan alat berat yang ukurannya lebih kecil, itu sebetulnya lebih efisien, lebih efektif kalau menurut saya. Dibandingkan kita membawa alat berat yang besar-besar begitu, malah menjadi kesulitan nantinya karena tanahnya terpadatkan begitu. Apalagi di daerah ini masih lumpur bercampur air, sehingga kalaupun terpadatkan itu akan lebih sulit lagi kita menjangkau jenazah yang mungkin ada di dalamnya. Tapi saya pikir kita bisa membuat, tadi ada sektor-sektor begitu ya, memetakan secara visual di lapangan, langsung di lapangan, titik-titik yang bisa kita hubungkan menjadi jalur untuk alat berat ini, sehingga dia tidak mengganggu titik pencariannya justru. Nah, mungkin ini agak tricky begitu ya, tapi di lapangan kita bisa melihat ada wilayah-wilayah ada saluran air misalnya ya, kemudian di sekitar saluran air itu ada tumpukan material yang non alami yang bukan dari tanah dan batuan gitu. Nah,
konsentrasi titik-titik itulah yang jangan diinjak oleh alat berat, barangkali itu. Jadi alat beratnya juga harus dipetakan dulu mau arah kemana sehingga tidak menyulitkan ya, dari pencarian jenazah, begitu, pencarian korban. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya pikir nanti kalau dilihat dari karakter material yang terbawa longsor ini, yang umumnya adalah material vulkanik, material gunung api, begitu ya, dengan konsentrasi air cukup tinggi di hari-hari kemarin. Lidah dari longsor ini kan berhenti di satu titik di dekat jembatan kalau tidak salah, itu di bagian paling selatannya ya, paling bawahnya itu. Nah itu mungkin memberikan kesempatan kepada alat-alat berat untuk melihat bagaimana ketebalan dari material yang mengalir ini, sehingga kita bisa kita bisa dapat gambaran barangkali ya, kemana alat berat ini harus melangkah supaya dia tidak justru memberikan beban besar kepada material-material yang sudah tertumpuk begitu. Baik, baik. Banyak sekali yang bisa kita cerna ya, Prof, terkait dengan bencana kali ini, bisa diambil begitu sebagai pelajaran juga, terkait juga dengan edukasi terhadap masyarakat, bagaimana keselamatan juga tim yang tengah bekerja di sana. Terima kasih Pakar Geologi Kebencanaan Universitas Padjadjaran, Diki Muslim, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, sama-sama. Semoga sehat semuanya. Amin. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pencarian korban longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, 23 prajurit marinir menjadi korban bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang alih fungsi lahan jadi penyebab longsor. Suasana duka menyelimuti pemakaman korban longsor Cisarua, Praka Marinir Muhammad Kori.
Pemakaman anggota TNI AL Batalion 9 Brigif 4 Marinir PS Lampung ini dilakukan secara kedinasan di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Di mata sang ibunda, almarhum dikenal sebagai anak yang baik dan sayang pada keluarga. Sayang sama adiknya, sama orang tuanya. Komunikasi terakhir kapan itu, Bu? Nelpon Ibu kapan? Waktu nak berangkat ke Bandung. Selalu pamit ya, Bu? Selalu ngabarin Iya, ya, Bu? kalau nak kemana-mana pamit dia. Mak katanya saya mau berangkat ke Bandung. Nanti kalau sudah lulusan dari Bandung, saya mau berangkat ke Papua. Nanti kalau sudah pulang dari Papua, saya mau beli rumah di Lampung. Nanti ibu saya sama bapak saya mau dibawa ke Lampung. Braka Marinir Muhammad Kori menjadi satu dari 23 prajurit marinir yang menjadi korban bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka gugur saat latihan pratugas di lokasi saat musibah terjadi. Rencananya mereka akan melaksanakan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Dari 23 prajurit, 4 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Kasal memastikan pencarian terus dilakukan terhadap 19 anggota marinir lain yang tertimbun longsor dan belum ditemukan. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI PNG. Longsor menerjang Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat pekan lalu. Lebih dari 600 jiwa terdampak dan harus mengungsi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan, alih fungsi lahan akibat tak sesuai tata ruang diduga jadi salah satu pemicu longsor Cisarua. Dia meminta daerah rawan longsor tersebut kembali menjadi hutan. Daerah kemiringan yang seharusnya ini daerah hutan rimbun, kebun bambu berubah jadi perkebunan sayuran. Dan pakai plastik kan, wah adalah tata ruangnya harus segera dibenahi. Berulang-ulang saya katakan, daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya, sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Pencarian korban longsor di Cisarua terus berlanjut. Total sudah ada 34 kantong jenazah yang dievakuasi dan 17 diantaranya sudah teridentifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Pencarian hari keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua kembali dilanjutkan. Ribuan personel tim SAR gabungan dikerahkan. Sekitar 1.000 personel tim SAR gabungan dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban, saudara. Selain tambahan personil, ada juga tambahan alat berat. Pencarian korban yang tertimbun material longsor juga dibantu anjing pelacak. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk juga di lokasi yang jadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Sejauh ini, saudara, tim SAR sudah mengevakuasi 39 kantong jenazah. 20 sudah teridentifikasi dan masih ada 69 korban yang dilaporkan hilang. Kalau hujan Pak. Oh hujan. Kalau hujan semalam benar dia belum datang hujan nih, pasti datang panas sampai sore. Saya nggak percaya sih. Tetap kita akan maksimalkan di set A1 dan set A2 karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya, kemudian berkembang nanti akan ke B karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu
sudah turun, sudah sore sekali. Ya, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2 yang ada di seberang sana ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ini juga atas sudah turun semua. Mungkin demikian. Saudara, kita akan menghubungi jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di lokasi pengungsian korban longsor Cisarua di Bandung Barat. Selamat siang Vida, bagaimana kondisi korban longsor di sana? Apa yang dibutuhkan para korban? Bella dan juga saudara, di tempat kami melaporkan saat ini tepatnya di pengungsian Terpagudu yang berlokasi di kantor desa Pasir Langu begitu ya Bella dan juga saudara. Ini bantuan-bantuan logistik sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini terus berdatangan. Salah satunya di belakang saya Bella dan juga saudara yang juga sedang dibagikan dan juga diberikan kepada para pengungsi. Ini adalah bantuan sandang atau pakaian-pakaian yang memang karena mayoritas pengungsi di sini merupakan korban terdampak atau warga terdampak di zona merah longsor, sehingga saat longsor terjadi mereka tidak sempat membawa barang-barang berharga mereka ataupun pakaian-pakaian gitu ya. Jadi ini hari ini bantuan berupa pakaian ini dibagikan oleh beragam atau asalnya dari berbagai kalangan Bella dan juga saudara, baik itu dari instansi lalu juga dari relawan-relawan yang memang sengaja datang untuk memberikan sejumlah bantuan. Karena memang Bella dan juga saudara di kantor desa Pasir Langu ini ada sekitar 700 warga yang memilih untuk mengungsi sementara tinggal di sini. Salah satunya mungkin kita bisa ajak berbincang. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa ini dari RW mana ya? Saya Yuli dari RT 4 RW 11. RW 11 adalah RW yang terdampak paling parah ya Mbak ya. Jadi TKP pencarian, betul? Iya. Oke, kalau sekarang kondisinya seperti apa Mbak di rumah Mbak sendiri? Saya belum ke sana, belum. Keluarga seperti apa Mbak? Keluarga alhamdulillah selamat, tapi kalau sepupu-sepupu belum diketemukan sebagian. Kalau rumah berarti belum tahu kondisinya seperti apa? Rumah alhamdulillah selamat rumah saya, kalau saudara-saudara seperti sepupu gitu hancur semua. Berarti sampai saat ini keluarga Mbak yang belum ada kabar, belum ditemukan ada berapa banyak Mbak? Semuanya 17, baru ketemu 4. Ya. Itu terdiri dari siapa saja Mbak? Dari kayak uak, sepupu saya, bukan tetangga tapi masih terikat saudara gitu. Artinya ada yang standby di DVI begitu ya Mbak ya? Iya. Terima kasih Mbak. Kalau kronologinya tuh seperti apa sih Mbak di awal? Apalagi Mbak kan di RW 11 ya Mbak ya. Seperti apa sih saat kejadian? Saya lagi tidur. Kakak saya pulang kerjanya kan subuh. Dia lagi teriak-teriak, bangun, itu rumah udah pada hilang sebagian. Katanya gunung terbelah. Ngomongnya seperti itu. Jadi saya tuh gak mikir pakaian, gak mikir apa. Ngambil anak, gak pakai jaket, langsung ke sini jalan kaki. Hujan-hujanan gitu. Oke. Terus saat itu bawa anak aja. Berarti di sini sekarang ngungsi sama siapa aja Mbak? Ini kakak-kakak saya, orang tua saya, anak saya, sini semua. Informasinya sampai kapan Mbak kalau dari pemerintah sampai kemudian proses relokasi dan juga hunian sementara ini disediakan? Belum tahu sih, belum ada pemberitahuan sampai kapan kita di sini gitu. Kalau sekarang belum boleh pulang, katanya takut ada longsor susulan gitu. Ya. Kalau yang paling dibutuhkan saat ini kira-kira apa ya Mbak ya? Celana dalam, keperluan kayak kayu putih gitu buat anak ya. Kondisi cuacanya soalnya dingin juga ya Mbak ya? Anak-anak banyak yang masuk angin gitu, gatal-gatal. Iya. Sudah mulai ada keluhan kesehatan artinya Mbak ya? Ya. Saya juga tadinya nggak pernah ada riwayat darah tinggi, sekarang jadi darah tinggi. Ya, sakit kepala, pusing gitu. Kalau anak-anak yang ikut mengungsi ada berapa orang Mbak? Anak-anak kurang tahu sih, anak-anak banyak ya, tapi nggak tahu jumlahnya. Baik. Mbak, ini kan ada relokasi begitu ya, yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah untuk warga terdampak. Kalau harapannya sendiri dari warga, dari Mbak, seperti apa tempat relokasinya mungkin, yang seperti apa begitu idealnya?
Ya harapan saya sih yang lebih baik dari ini ya, yang nggak bakal ada bencana-bencana lagi. Soalnya kan kita di sini rumah emang masih ada, tapi kan mata pencaharian kita itu udah habis gitu. Jadi kita kalaupun pulang dari mana, kita pencarian kita kan udah nggak ada. Jadi makan, air juga udah mati kan ya, udah nggak ada gitu. Tapi Mbak berarti belum ke rumah lagi sama sekali ya Mbak ya? Suami sih udah kecek, kalau saya belum. Trauma atau gimana? Trauma banget, takut dengar-dengar suara gemuruh-gemuruh itu, serasa gemuruh yang kemarin gitu. Iya, masih takut. Anak juga masih takut. Ya. Kalau begitu, terima kasih banyak Mbak atas waktunya bersama kami Kompas TV. Semoga segalanya dilancarkan prosesnya ya. Itu salah satu dari sekian banyak warga terdampak dari tanah longsor yang mengungsi di kantor desa Pasir Langu, Bella dan juga saudara yang hingga saat ini masih mencari sejumlah sanak saudaranya. Dan ini juga Bella bisa dilihat ini adalah waktu jam makan siang sehingga bantuan-bantuan makan siang, makanan, nasi kotak ini juga diberikan bagi para warga dan juga pengungsi. Di sini juga sudah tersedia dapur umum yang didirikan sejak hari pertama, Bella dan juga saudara, yang kapasitas memasaknya ini ratusan, bahkan sampai hampir 1.000 begitu untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Jadi Bella memang karena paling tidak ada sekitar 3 RW yang terdampak dari bencana tanah longsor, di mana 1 RW ini ditetapkan sebagai zona merah begitu ya. Warga Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini memilih untuk tinggal sementara di pengungsian bagi mereka yang memang tidak bisa atau tidak memiliki sanak keluarga atau kerabat yang dekat. Karena memang di sini lokasinya relatif lebih aman begitu ya Bella dan juga saudara, sehingga untuk menunggu tadi informasi dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat menyebut bahwa di tempat pengungsian ini di kantor desa Pasir Langu paling tidak ada 3 RW atau ada warga dari 3 RW, yakni diantaranya adalah RW 11 dan juga RW 13. Dan mereka ini memang sebagian ada yang merupakan warga yang terdampak sangat parah, artinya warga yang memang lokasi tempat tinggalnya berada di zona merah. Ada juga yang terdampak sebagian titik lokasi yang dekat. Dan bagi mereka, warga yang memang lokasinya bukan zona merah tapi juga terdampak, ini mereka masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi terkait kondisi tanah di kediaman mereka, dan jika kemudian kondisi tanah tersebut ini sudah dinyatakan tidak labil begitu ya oleh Badan Geologi, maka warga yang juga terdampak dan mengungsi di sini akan segera bisa diinformasikan untuk kemudian kembali ke kediaman mereka masing-masing. Bella. Vida, lalu apakah sudah ada informasi kemana warga nanti akan direlokasi? Apakah sudah ada tempat juga untuk sementara mereka? Singkat saja, Vida. Bella, kami tidak bisa mendengar Anda. Terkait kalau untuk relokasi Bella dan juga saudara, hal tersebut tadi sudah atau akan dibahas oleh Wakil Bupati atau Pemda setempat, dan informasi dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat menyebut bahwa proses pendataan warga yang terdampak utamanya yang nanti akan dilakukan proses relokasi ini adalah mereka-mereka atau warga yang memang rumahnya ini terdampak parah, artinya di kawasan RW 11 yang saat ini memang menjadi TKP terjadinya longsor, yang saat ini juga menjadi titik pencarian oleh tim SAR. Dan nantinya setelah data ini sudah kemudian atau terkumpul begitu, selanjutnya proses relokasi secara administrasi dan juga proses relokasi ini akan dilakukan. Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari posko pengungsian di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Seperti yang kita tahu, saudara, hari ini adalah hari pencarian keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua yang terus dilanjutkan. Ada ribuan personil tim SAR gabungan yang dikerahkan. Ada sekitar 1.000 personil tim SAR gabungan yang dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban, saudara. Selain tambahan personil, ada juga tambahan alat berat untuk mencari para korban yang tertimbun material longsor.
Untuk mencari para korban ini juga dibantu oleh anjing pelacak. Saudara, tim SAR gabungan juga berfokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk lokasi yang menjadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Sejauh ini saudara sudah ada 39 kantong jenazah yang dievakuasi tim SAR gabungan, 20 sudah teridentifikasi dan juga sudah diberikan kepada keluarga. Masih ada 69 lagi korban yang dilaporkan hilang. Tetap kita akan maksimalkan di set A1 dan set A2 karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya, kemudian berkembang nanti akan ke B karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu sudah turun, sudah sore sekali. Nah, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2 yang ada di seberang sana ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ini juga atas sudah turun semua. Mungkin demikian. Saudara, informasi lainnya terkait dengan pencarian para korban bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat akan kami hadirkan dalam program Kompas Siang sesaat lagi, saudara. Saya Tili Rea Bella, Breaking News Kompas TV, kami tutup, saudara. Sampai jumpa.